Baiklah, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran waktu. Sebelumnya, anak-anak ibu tahu tidak apa itu pengukuran waktu? Nah, karena sepertinya anak-anak sekalian belum tahu, hari ini ibu akan menjelaskan tentang pengukuran waktu. Jadi, pengukuran waktu adalah kegiatan untuk menentukan berapa lama suatu kejadian itu berlangsung. Misalnya, anak-anak ibu sekalian bermain dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang kalian gunakan untuk bermain? Nah, kegiatan seperti itulah yang kita namakan dengan pengukuran waktu. Kira-kira anak-anak ibu tahu tidak alat-alat apa saja yang digunakan untuk mengukur waktu? Pasti belum tahu kan? Jadi, ibu akan menyebutkan beberapa alat yang digunakan untuk mengukur waktu. Yang pertama adalah stopwatch. Dan yang kedua ada jam digital. Yang ketiga ada jam analog. Untuk jam analognya seperti ini ya. Jam analog adalah jam dinding yang kita gunakan sehari-hari untuk melihat waktu. Pasti di rumah Ananda masing-masing memiliki jam dinding kan? Jika punya, jam dinding itu sudah bisa disebut sebagai alat untuk pengukur waktu. Adapun cara membaca dari jam analog itu adalah untuk jarum pendek seperti ini menunjukkan jam. Dan untuk jarum yang agak panjang sedikit ini menunjukkan menit. Dan untuk jarum yang berwarna merah dan paling panjang ini menunjukkan satuan waktu detik. Jadi untuk cara membacanya, anak-anak sekalian bisa memperhatikan jam yang ibu perlihatkan. Karena jarum pendeknya menunjukkan angka 8 dan jarum yang agak panjang menunjukkan angka 1 tepat, maka kita membacanya jam 8:05. Baiklah, karena sudah membahas detik, menit, dan jam, ibu akan memperkenalkan beberapa satuan waktu yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, seperti yang ibu sebutkan tadi, yaitu ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, dan ada tahun. Semua satuan waktu itu bisa kita hubungkan. Misalnya, 1 jam terdiri dari 60 menit. 1 menit terdiri dari 60 detik. Jadi, semua satuan waktu ini bisa untuk kita konversikan. Misalnya, 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 3.600 detik. Kenapa 3.600? Karena 1 menit terdiri dari 60 detik. Sedangkan 1 jam terdiri dari 60 menit. Jadi 60 kita kalikan dengan 60, dapatlah hasil 3.600. Karena itulah 1 hari juga terdiri dari 12 jam. Sedangkan 1 minggu terdiri dari 7 hari. Jika kita mau mengkonversikan berapa jam selama 1 minggu tersebut, maka kita hanya perlu mengalihkan 7 hari kali 12. Kira-kira seperti itu ya Ananda sekalian. Begitu juga untuk pengukuran satuan waktu yang lainnya ya Ananda. Contohnya 1 bulan terdiri dari 30 hari dan 1 tahun terdiri dari 365 hari. Baiklah, selanjutnya ibu akan memberikan contoh tentang pengukuran waktu. Contohnya adalah, misalnya Adi pergi bermain dari pukul 4 sore sampai pukul 5.30. Kira-kira berapa lama waktu yang dihabiskan Adi untuk bermain? Silahkan anak-anak kerjakan ya, nanti untuk pembahasannya akan ibu jelaskan. Oke, untuk penjelasannya silakan
Ananda simak baik-baik ya. Jadi, untuk lebih mudah menyelesaikannya, kita bisa menyediakan satu buah garis lurus seperti ini. Ini untuk waktu bermain Adi ya. Nah, ini untuk waktu bermain Adi. Di soal tadi, Ibu menyebutkan Adi pergi bermain pada pukul 4.00. Jadi, titik awalnya kita buat angka 4.00 atau pukul 4 tepat. Sampai pukul 5.30 berarti titik akhir adalah pukul 5.30. Selanjutnya, untuk lebih mudah menghitung, kita bisa membuat titik tambahan yaitu pada pukul 4 sampai pukul 5, yaitu satuan di mana satuannya 1 jam. Di sini bisa kita tambahkan satu buah titik yang menunjukkan angka pukul 5 tepat, pukul 5.00. Jadi pada gambar ini anak-anak bisa membedakannya ya. Dari pukul 4.00 sampai pukul 5.00 itu menghabiskan waktu selama 1 jam. Ini menghabiskan waktu selama 1 jam. Lalu dari pukul 5.00 sampai pukul 5.30 menghabiskan waktu selama 30 menit. Nah, pertanyaannya itu berapa lama waktu bermain Adi? Nah, jadi pada soal ini sudah bisa Ananda jumlahkan di mana waktu bermainnya yaitu dari pukul 4.00 sampai pukul 5.30 yaitu 1 jam ditambah 30 menit. 1 jam ditambah 30 menit sama dengan 1 jam 30 menit. Atau 1,5 jam. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya Ananda. Nah, jika nanti kalian menghadapi soal di mana jawabannya harus dikonversikan ke satuan menit, maka anak-anak ibu sekalian hanya perlu merubah satuan waktunya. Misalnya, 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 30 menit sama dengan 60 ditambah 30, 90 menit. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita bisa mengubah satuan waktunya dengan menggunakan hubungan antara satuan waktu. Misalnya, 1 jam berapa menit, 1 jam berapa detik, 1 menit itu berapa detik. Kira-kira seperti itu ya Ananda. Nah, kira-kira setelah mendengar penjelasan Ibu, anak-anak sekalian paham tidak tentang pengukuran waktu? Ibu harap kalian merasa paham ya. Kalau ada yang tidak paham, silahkan ajukan pertanyaan kepada Ibu. Ibu akan berusaha untuk menjawab dengan sebaik-baiknya. Oke, karena nggak ada yang bertanya, berarti anak-anak sekalian merasa paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan. Karena kalian sudah paham, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.